Kita awali acara kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sirah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha di SD Negeri Gunung Sirah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan calon guru penggerak. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Habib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajaran agamanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah melalui beberapa kegiatan yang alhamdulillah di SD Negeri Gunung Sirah ini ada satu calon guru penggerak bernama Ibu Noksri Fatmawati. Alhamdulillah dalam kegiatan ini sudah beberapa kali kegiatan, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah beliau akan memberikan beberapa materi yang akan diberikan kepada kita semua. Untuk itu mohon untuk kita bisa mengikutinya dengan baik. Namun sebelum memasuki acara inti, ada beberapa acara yang akan saya bawa. Pertama ada sambutan, ada pembukaan, kedua lanjut sambutan, dan yang ketiga itu adalah acara inti, dan terakhir adalah penutup atau doa. Untuk mengefektifkan waktu, kita beranjak pada acara pertama, yaitu pembukaan dulu. Untuk pembukaan, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pertama sudah selesai. Beranjak pada acara kedua, yaitu sambutan yang akan diisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Judulan baru bahasa. Judulan baru bahasa. Yang desa. Itu maksud aksinya tak? Oh, penerapan dan budaya positif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dan senior saya, Pak Aman, yang saya hormati peserta guru penggerak dan pada saat ini melakukan aksi nyata memenuhi tuntutan dari 14 ya. Untuk itu pada seluruh Bapak dan Ibu guru yang hari ini sudah sangat peduli, antusias, dan memperlihatkan sebuah dukungan yang nyata, meluangkan waktu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, di mana pukul 8.45 kita memulai acara aksi nyata dan diperkirakan selesai
diperkirakan 1945 sebagai support dan rasa kegembiraan serta ikut bahagia dari saya selaku pimpinan di sekolah ini. Pertama, selamat pada Ibu Nok Sri Fatmawati SPDI, di mana beberapa waktu ke belakang Ibu Nok bersikap sangat luar biasa, memperlihatkan kemampuan, menambah rasa tanggung jawab dan greget yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Ini semua adalah sebuah power thinking dari pendidikan dan harapan, termasuk di dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah beberapa poin yang harus kita tempuh, di antaranya memiliki semangat juang yang benar-benar bisa memajukan pendidikan, memperkaya diri dalam ilmu, mengembangkan dan menabur kebaikan melalui ilmu yang kita miliki. Oleh karenanya, jika semua guru memiliki semangat yang luar biasa, maka akan segera tercapailah tujuan pendidikan di negeri ini. Untuk itu, kita bisa mengibaratkan ketika kita latihan 1 bulan penuh dalam menjalankan bulan Ramadan, banyak hikmah yang kita petik. Sayangnya banyak yang berjalan ketika bulan Ramadan saja. Tetapi kalau dijalankan hikmah, disiplin, ekonomis, dan semangat beribadah seperti bulan Ramadan selamanya, maka itu akan betul-betul dapat kita nikmati. Nah, ini juga sama. Ketika seorang guru memiliki semangat yang tinggi, hadir tepat waktu, mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah tertera, lalu menjalankan apa yang menjadi kewajiban utama sebagai tupoksi seorang guru, maka majulah pendidikan di sekolah kita. Yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa Ibu Nok kali ini tergolong seorang guru yang sangat positif untuk melaju sebagai guru penggerak. Ini semua tentunya pertama karena minat yang tinggi, yang kedua karena sarana yang memungkinkan di sekolah itu. Banyak sekolah yang tidak memiliki alat seperti itu. Yang ketiga karena kekompakan guru dalam mensupport. Oleh karena itu, kita tidak tanggung di dalam mendorong, mendukung, mensupport, dan turut bertanggung jawab mensukseskan. Kita semua adalah di samping bekerja secara nyata untuk mensupport rekan kita, juga berdoa di dalam hati, mudah-mudahan rekan kita bisa sukses tanpa ekses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, ingin saya sampaikan agar tidak terlalu menyita waktu, agar Bu Nok bisa beraksi dengan betul-betul. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan dan para
inohong-inohong yang berada di pusat, yang ada kaitannya dengan tim penilaian yang akan memberikan anugerah dan kebahagiaan kepada Bu Nok. Semuanya berpihak kepada kita. Amin. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas Bu Nok. Dukungan dari kami para guru sudah sangat banyak sekali. Ngabrul, mendoakan Ibu. Mudah-mudahan Ibu sukses dan ada hikmah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan sambutannya. Kita lanjut saja dengan acara inti yang dimana nanti akan disampaikan oleh Ibu Nok dengan tema pelaksanaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Nok Sri Fatmawati SPDI terhadap pelaksanaan aksi nyata modul 1.4. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penata acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan sedikit berbagi ilmu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sirah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Sirah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara kegiatan penerapan diseminasi budaya positif. Yang ini merupakan kegiatan aksi nyata saya dalam kegiatan guru penggerak di modul 1.4. Pihak-pihak yang membantu selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak, alhamdulillah sekarang sudah di modul 2.2 Bapak Ibu semuanya, dan kegiatan aksi nyata modul 1.4 alhamdulillah sekarang bisa terlaksanakan. Pihak yang membantu yaitu Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Pamula Trisna Suri MPD. Beliau berasal dari Lampung dan beliau sebagai fasilitator di LMS. Ketika pembelajaran daring di LMS, beliaulah yang membimbing saya, yang menilai saya di LMS. Dan pengajar praktik saya pada Dan Setiawan SPD, beliau dari SMA Binaul Ummah, beliau yang membimbing dan menilai saya ketika kegiatan di luringnya gitu ya, di kegiatan pendampingan individu, di kegiatan lokakarya. Jadi beliau-beliaulah yang membantu saya, yang menilai saya ketika kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini ketika daftar di angkatan 7, kepanggil untuk pendidikan di angkatan 8 gitu ya, berbarengan dengan angkatan 7. Untuk yang angkatan 8 ini ada sekitar 123 orang yang mengikuti kegiatan guru penggerak di Kabupaten Kuningan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Menteri dan rekan-rekan guru semua, tidak maksud saya menggurui Bapak Ibu semua karena saya juga masih dalam tahap belajar. Cuman ini hanya berbagi karena mungkin saya mendapatkan ilmunya lebih dulu di kegiatan penerapan budaya positif untuk dilaksanakan di sekolah kita. Nah, latar belakang kenapa saya melakukan kegiatan ini, yaitu murid tidak suka peraturan. Kebanyakan murid itu pengennya bebas, tidak mau diatur dan tidak mau didisiplinkan gitu ya. Jadi kadang-kadang maunya sendiri gitu ya. Nah, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dan ketika anak melanggar peraturan, kebanyakannya mereka itu mendapatkan sanksi atau hukuman. Nanti kita akan bahas ke depannya.
Tujuan saya melakukan kegiatan ini yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Karena pada dasarnya untuk suatu kebudayaan positif di sekolah itu terjadi, awalnya disiplin dari diri sendiri terlebih dahulu, disiplin positif terlebih dahulu sehingga akan menimbulkan suatu budaya positif yang akan terselenggara di sekolah kita. Nah, penerapan budaya positif itu melalui disiplin positif, ada teori motivasi, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Hal-hal inilah nanti yang akan dibahas dan kita akan berdiskusi tentang ini untuk menghasilkan budaya-budaya positif yang di sekolah. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Nomor 1, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah kita? Kita penting tidak menciptakan lingkungan budaya positif? Ya, tentunya sangat penting sekali ya. Karena dengan adanya lingkungan yang positif akan tercipta budaya positif yang baik. Nomor 2, apa yang bisa guru lakukan untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah? Apa yang akan bisa dilakukan oleh kita, Bapak Ibu guru semuanya, untuk menciptakan lingkungan positif? Gimana Bapak? Mengarahkan anak berpikir positif. Mengarahkan anak untuk berpikir positif. Ada lagi Bapak Ibu guru? Guru menjadi tauladan. Guru menjadi tauladan yang baik. Ada lagi dari Ibu guru, boleh? Bisa mengeluarkan pendapatnya untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah. Ya, baik, kalau ini nanti kita akan bahas. Nomor 3, seperti apakah lingkungan positif di sekolah itu? Ada yang sebelumnya ada yang tahu atau paham bagaimana lingkungan positif yang ada di sekolah kita? Tentunya di sekolah-sekolah pasti ada kegiatan-kegiatan positif, pembiasaan-pembiasaan positif, seperti pembiasaan upacara bendera, itu kan merupakan kegiatan disiplin positif. Terus sholat duha gitu ya, itu merupakan pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya akan menjadi lingkungan positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu guru semuanya, hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Setuju tidak? Ibu setuju? Tidak ya? Ada yang menjawab setuju, Pak Anggi bilang setuju, tetapi Bu Irma menjawab tidak setuju ya. Nanti akan dibahas apakah kita untuk mendisiplinkan anak harus dengan hukuman ataupun tidak. Nanti kita akan bahas ya. Berarti nanti karena ini ada perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju ya. Selanjutnya, pemberian penghargaan dapat memotivasi siswa untuk berprestasi. Setuju? Ya, mungkin nanti ada kenapa setuju, kenapa tidak ya. Ini awal dari diskusi kita ya. Dan saya mohon untuk bisa berbagi ya, karena saya juga masih belum tahu banyak tentang ini. Jadi nanti bisa berbagi antara Bapak dan Ibu, bisa kasih masukan ke saya gitu ya. Saya juga nanti bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tentang disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan.
Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, untuk menentukan menciptakan lingkungan positif, harus seluruh warga sekolah dan pemangku yang ada di sekolah itu saling mendukung. Karena kalau tidak ada, misalkan seperti gini, saya mau melaksanakan kegiatan positif, misalkan pembiasaan. Contohnya seperti salat duha yang sudah terbiasa kita lakukan. Gimana mau berhasil? Gimana mau terlaksana kalau tidak semua guru mendukung? Jadi ayo kita sasaran, ayo kita bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Karena dengan tidak ada dukungan dari rekan sejawat semua, dengan dari rekan-rekan guru semua, bagaimana kita bisa mendisiplinkan siswa-siswi kita, tetapi kitanya sendiri tidak mau bekerja sama untuk mendisiplinkan diri kitanya sendiri gitu ya. Jadi awalnya itu dari kita sendiri, baru kita bisa menerapkan ke anak. Mulailah dari diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita mau berbuat baik karena menunggu orang lain. Kita mau berdisiplin menunggu orang lain. Tetapi hal yang terbaik itu ditumbuhkan dari jiwa diri kita sendiri ya gitu. Nanti akan dibahas tentang kontrol diri ya. Nah, hal ini kita akan melakukan percobaan tentang cobalah buka. Jadi untuk kita ini harus punya keyakinan di diri kita. Jangan sampai kita ini terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus mempunyai disiplin dari diri kita sendirinya dulu gitu ya. Apakah hal yang kita lakukan ini baik ataupun tidak. Jadi kita harus mempunyai keyakinan intinya. Jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Coba boleh 2 orang ke depan, Bapak atau Ibu guru. Nih, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A nih, yang A misalkan siapa? Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kita harus bisa mempertahankannya. Tetapi ada rekan Anda nih yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Boleh 2 orang ke depan. Mangga, Pak Anggi, Angga. Anggi dan Angga ya. Saya B. Bapak B. Pak Anggi sebagai B, Pak Angga sebagai A. Silahkan Pak Angga pegang tangan Anda, Pak Angga. Nah, ini ceritanya di kepala Pak Angga ini ada sesuatu yang berharga yang tidak ingin seorang pun tahu dan tidak ingin membukanya. Walaupun, sekarang tugas Pak Anggi sebagai B, silahkan bagaimana caranya supaya Pak Angga ini mau membuka tangannya. Apa yang ada di dalam kepala tangan Pak Angga? Silahkan. Berarti bebas. Bebas. Bawa pisau boleh? Boleh. Bangga. Bisa nggak itu buat saya? Kenapa? Itu yang di dalamnya bos. Hari ini saya butuh yang ada di kepala Bapak. Karena saya yakin itu di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Buat saya jual. Kalau dijual itu buat kepentingan diri sendiri, buat kamu sendiri. Saya mau beli motor.
Bagi dua teh. Nggak mau. Soalnya saya dulu ini juga udah minta uang sama kamu. 7.30. Ada gol-gol kan. Tidak mau. Apa betul tuh? Iya betul. Sok ada ke? Bisa nggak? Kumaha? Hah? Kumaha? Luas di mana Pak Abi? Wani mah. Tuani sih. Tuani. Ternyata nggak bisa boy. Nggak bisa. Berarti Pak Anggi sudah bagaimanapun caranya tetap nggak bisa. Kenapa Pak Angga mempertahankan apa yang digenggam oleh Pak Angga? Yang pertama, ini yang digenggam benda yang berharga hak saya sendiri. Yang kedua, ini benda saya sendiri, bukan benda orang lain. Yang ini begitu. Terima kasih Pak Anggi dan Pak Angga yang telah mencoba mempraktekkan apa yang disimpan oleh Pak Angga dan bagaimana caranya Pak Anggi untuk membukanya tetap tidak bisa. Maka silakan duduk. Terima kasih. Nah, ini setelah melakukan percobaan tadi, mari kita diskusikan. Apakah Anda A atau B membuka kepalan tangannya? Ya. Bapak Ibu tadi semua memperhatikannya. Apakah Pak Angga membuka kepalan tangannya? Tidak. Yang kedua, mengapa alasannya A atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi sudah dijelaskan karena dia tetap mempertahankan kepalan tangannya karena ada barang yang paling berharga yang tidak boleh orang tahu. Yang ketiga, apakah Anda atau B menutup kepalan tangannya? Iya. Yang keempat, mengapa alasan A atau B tetap menutup kepalan tangannya? Karena tadi sudah dinyatakan bahwa saya tidak akan membuka karena ini sangat berharga, gitu, walaupun bagaimanapun caranya. Nah, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Dirinya sendiri. Jadi Pak Angga, gimana pun dibujuknya, adapun ada tekanan apapun dari Pak Anggi, mau misalkan sampai tadi mau dihatik mau apa, dia tetap karena yang mempunyai untuk membukanya itu kontrol dari diri sendiri. Kalau diri sendirinya tetap berpegang teguh, insya Allah apapun yang akan menimpa dirinya dengan bujuk rayuan apapun, dia tetap mempertahankan untuk dirinya, gitu ya. Karena merasa bahwa yang dipegangnya itu adalah hal yang paling berharga dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Itu nah ini kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain ya. Jadi walaupun kumaha carana dibujuk oge, orang mempunyai keyakinan tetap tidak akan membuka kepalan tangan tersebut. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan atau yang ia simpan, bukan karena ia berhasil mengontrol diri kita, tetapi karena kita yang mengizinkan untuk mengontrol diri kita. Jadi gini misalkan, tadi Pak Angga bersikeras tidak mau bukanya, nggak mau. Tetapi misalkan ada lagi nih kejadian, misalkan ke Bu Irma. Bu Irma apa itu kata Pak Anggi? Pertamanya dia nggak mau tuh, tetapi dengan bujukannya, dengan rayuannya, atau karena dia diancam, akhirnya dia membuka. Nah itu juga bukan berarti dia tidak ini. Bukan Pak Anggi yang berhasil mengontrol diri kita ya, bukan begitu. Tetapi karena kita yang mengizinkan untuk mengontrol diri kita. Bu Irma mengizinkan Pak Anggi untuk mengetahui apa yang disimpan rapat-rapat oleh kita, gitu ya. Jadi sebetulnya kontrol itu ada pada diri sendiri, gitu. Apakah kontrol diri sendiri kita mau diberikan kepada orang lain, atau kita akan tetap mempertahankannya? Itu
yang berkaitan dengan disiplin positif. Jadi intinya terada di diri kita sendiri gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang hal ini? Sebelum kita berlanjut ke teori motivasi. Ya, jadi kita hayu bersama-sama menerapkan disiplin positif diri kita sendiri untuk kita tularkan kepada anak didik kita. Karena bagaimana anak mau berpegang teguh terhadap dirinya sendiri, sedangkan kitanya plan gitu ya, tidak bisa berdisiplin terhadap dirinya sendiri gitu. Selanjutnya tentang teori motivasi. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Jadi sebelum perilaku kita dinilai oleh orang lain, kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, yang dilakukan oleh kita ini baik atau tidak, berpengaruh kepada orang lain ataupun tidak, menguntungkan orang lain atau merugikan orang lain. Karena yang tahu sisi negatif dan positifnya adalah diri kita sendiri. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Seperti setelah dicontohkan oleh Pak Angga misal gitu ya. Nah, Pak Angga mempertahankannya karena dia tidak mau terpengaruh oleh orang lain walaupun dengan berbagai ancaman. Seperti Irma misalkan dia mau membuka karena mungkin saja ada alasannya, karena takut, karena merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi dia melakukan hal itu gitu ya. Jadi sebetulnya untuk hal ini kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita melakukan hal yang baik ataupun tidak, kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi terkadang seperti anak nih, sebetulnya anak itu tidak mau. Kita misalkan, ayo anak-anak kita pergi ke belakang, ke halaman gitu ya, ke halaman untuk membersihkan halaman sekolah gitu ya, ke lapang gitu misalkan. Nah, si anak itu kan tidak semuanya mau dengan hatinya. Ada juga dengan ada yang terpaksa. Misalkan, kenapa kamu kok melakukannya kayak gitu? Kayak tidak bersemangat. Padahal di dirinya, dia melakukan hal itu karena takut. Takut dimarahi guru, takut ditegur karena guru. Ada juga siswa yang merasa bersemangat karena dari dirinya sudah timbul, oh iya, kebersihan itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Jadi anak akan melaksanakan dengan bahagia gitu ya. Beda dengan orang yang merasa takut akan ancaman, merasa takut akan dimarahi oleh guru, sehingga anak melakukan sesuatu dengan murung gitu ya. Jadi sebetulnya kita tidak boleh selalu memaksakan ke anak. Ayo anak-anak kita kerjakan nomor 5, padahal anak tidak bisa. Ayo kamu kerjakan ini harus bisa, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus bisa memahami anak. Kenapa anak ini nggak mau? Jadi jangan dipaksakan. Sebetulnya saya juga ini ya, ketika anak ribut di kelas, guru-guru kan pasti akan marah. Jangan ribut terus gitu. Saya juga sendiri masih melakukan hal yang sama karena tidak mau siswa itu ribut. Siswa itu ribut karena tidak memperhatikan saya. Padahal anak itu mempunyai motivasi dirinya sendiri. Misalkan gini, padahal anak itu memperhatikan, tetapi kan ada yang selama sungai gitu ya, ada yang duduk seenaknya gitu ya, ada yang berbuat tidak baik aja ya, tetapi kita merasa kesal. Nah, seharusnya kita itu jangan sampai misalkan gini, dia ribut, kamu ribut, coba kamu ke depan gitu ya, kamu ke depan karena kamu tadi ribut terus di kelas, terus dikasih hukuman. Itu sebetulnya tidak boleh, karena dia melakukan hal itu karena ada hal yang ingin dilakukan oleh dianya sendiri gitu ya. Nah, seperti kemarin kelas saya
ribut ketika pelajaran gurunya nggak ada di kelas gitu ya. Nah, saya tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Ibu, saya merasa gabut, katanya. Saya merasa gabut, Ibu. Kenapa gabut? Karena pelajarannya sudah selesai. Saya diam aja, malas. Akhirnya saya main bola di kelas gitu. Nah, kemarin saya melakukan restitusi kepada anak saya gitu ya, kepada murid saya. Dengan cara bagaimana, kenapa, alasannya, hal apa gitu. Jadi tidak memberikan hukuman kepada anak tersebut, tetapi dengan kita memberikan restitusi yang baik, akhirnya dia mau mengakui dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sendiri tanpa menyalahkan orang lain gitu ya. Saya juga kadang selalu, kok ini anak nggak ini, Bu si itu dan si itu lah, tidak seperti itu, tapi dia langsung bertanggung jawab, Ibu saya yang melakukan hal itu dan saya bertanggung jawab untuk membetulkannya gitu ya. Karena dari kitanya sendiri. Tetapi kalau ketika ia terjadi kesalahan, kita akan menghukumnya. Misalkan dihukum tahu kita guru, kamu melakukan hal yang tidak baik sampai memecahkan kelas, sampai dimarahi. Mungkin dia anak akan nangis, dia akan down, mungkin besoknya dia tidak mau sekolah. Tetapi dengan restitusi yang baik, akhirnya dia tetap semangat ke sekolah besoknya. Kan karena dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, gitu ya. Jadi mungkin paham sampai ke sini ya Bu ya. Nah, menurut Tian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, karena ada tekanan, karena ada hukuman, berarti itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Misalkan gini, anak disuruh menjawab pertanyaan nomor 1. Anak itu nggak bisa, tetapi guru memaksanya. Kalau kamu tidak bisa, kamu harus dihukum, misalkan gitu. Itu sehingga anak memaksakan sampai misalkan dia merasa kecewa, merasa apa ya, itu merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Misalkan gini, Ibu saya mau mencoba menjawab nomor 1, tapi saya pengen diberi hadiah sama Ibu gitu. Atau karena ibu gurunya suka memberi hadiah. Nanti misalkan gurunya ngiming-ngiming gini, ayo siapa yang bisa Ibu kasih permen gitu. Oh ya, rata-rata kan anak pada mau ya. Ketika ada iming-iming, ketika ada imbalan, anak-anak pasti semangat. Iya saya mau. Karena ada yang diharapkan gitu. Nah ini juga termasuk 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang tadi karena tekanan yang paling rendah, ini 1 tingkat. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang nomor 3, siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya Bu, tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan apapun. Karena yang diyakini oleh dirinya itu saya mau, saya bisa, dan saya ingin mencoba gitu ya, dan menghargai dirinya sendiri bahwa saya bisa gitu ya. Jadi mari kita semua Bapak Ibu guru bisa melakukan hal-hal motivasi. Jangan sampai kita melakukan motivasi yang pertama gitu ya, yang paling terendah, yaitu anak merasa tertekan dengan adanya hukuman atau ancaman dari guru gitu ya. Terus yang kedua juga memang kenyataannya seperti itu, siapapun lah, jangankan murid kitanya sendiri kalau diberikan imbalan, kita semangat ya. Benar, ayo nanti anak-anak biar nanti dapat reward. Ya kita juga sepertinya seperti itu gitu ya. Panggung bunga gitu ya. Gitu. Tapi insya Allah untuk kita guru-guru semua, tanpa ada imbalan apapun
di sekolah kita untuk meningkatkan kemampuan murid-murid kita, insya Allah tanpa ada imbalan dari Pak Menteri misalkan, kita siap untuk melakukan hal yang terbaik, yaitu motivasi yang ketiga. Karena hal yang kita lakukan itu merupakan suatu keinginan dari kita sendiri, menghargai diri sendiri. Nanti juga orang lain akan percaya pada diri kita sendiri bahwa saya mampu, gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang mendasari perilaku kebanyakan murid kita? Ibu-ibu guru kelas 1, coba. Biasanya perilaku yang mana yang sering diterapkan kepada murid-murid kita? Nomor 2. Ibu guru kelas 2, motivasi yang mana? Nomor 2. Ya, Pak? Benten, Bu. Ya. 3 dipakai. Boleh Bapak menjelaskan tentang hal itu? Ya. Kenapa anak itu Lagi, sebentar. ini ada mah gula ya banyak mikir diabetes ada gula aina. Kenapa alasan Ami memilih ketiga-tiganya Bu motivasi diterapkan di sekolah untuk mendidik anak? Pertama alasannya yang ke satu itu menghindari hukuman. Nah, salah satunya hukuman itu bukannya digablok, Bu. Hukuman itu adalah teguran. Teguran itu maka tadi ada pendapat ibu tidak boleh dihukum. Anggapan hukuman itu adalah ditenggel, ditantungkan, dikabalik, dibetadwin, tajir. Padahal hukuman itu harus diterapkan di sekolah. Kalau di sekolah tidak ada hukuman berarti itu tidak ada aturan. Itu ya. Akhirnya hukuman itu diberikan teguran. Teguran itu bukan teguran. Kadang-kadang orang menafsirkan teguran itu keras. Teguran itu apa yang keluar dari lisan, ada halus, ada keras. Yang mana dari tamu guru yang halus mungkin dikasihkan hukuman perlu satu. Yang kedua, contoh begini. Teguran hukuman itu secara lisan. Contoh anak itu tidak melaksanakan sholat, otomatis lamun orang hayang ngudag anu kahiji itu dikatakan imanana geus dikatakan wali. Itu punya. Karena manusia itu tidak lepas dari pangalem, tidak lepas dari pemaksaan, ketiga baru menyadari bahwa ini kewajiban saya. Yang pertama harus ada hukuman yang motivasi pertama harus. Yang kedua penghargaan atau imbalan, iming-iming itu penting. Karena Allah pun mengategorikan atau menyatakan ada neraka, ada surga, itu adalah gambaran. Ngerti ya? Yang ketiga menghargai diri sendiri memang pasti itu sangat penting, tapi itu perlu proses yang ke satu dan kedua, Bu. Mungkin saja, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Bapak senior kita ya yang telah menjelaskan kenapa hal ketiga-tiganya itu dilakukan. Betul sekali, karena saya juga Pak sering sekali melakukan ketiga-tiganya itu ketika belum paham tentang teorinya gitu ya, sering. Nah, untuk hukuman, jadi gini Pak, ada hukuman, ada konsekuensi. Yang Bapak tadi sebutkan, yang Bapak tadi jelaskan masuknya ke konsekuensi. Misalkan seperti ini, misalkan gini, yang terlambat masuk ke kelas disuruh menghafal Pancasila, misalkan gitu ya. Nah, itu bukan hukuman, tetapi itu konsekuensi. Misalkan yang terlambat masuk sekolah, yang terlambat masuk kelas disuruh push up 10 kali. Nah, itu merupakan hukuman gitu ya. Walaupun iya mendasarnya mendidik, tetapi berbentuk fisik. Apalagi itu misalkan kelas bawah yang akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Jadi yang berbentuk kependidikan, kalau misalkan hanya fokus 2 kali itu masih wajar gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana itu konsekuensi. Jadi kalau misalkan yang tidak masuk kelas lambat harus menghafalkan Pancasila, berarti itu merupakan konsekuensi. Misalkan lagi yang membuang sampah sembarangan harus membersihkan
gitu. Jadi tidak sampai memberatkan anak sehingga anak itu down gitu. Jadi jangan sampai anak itu patah semangat, malu gitu karena dipermalukan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau hukuman itu nanti akan mengakibatkan anak down, anak tidak semangat, itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi itu masuknya ke konsekuensi, Pak. Nah untuk imbalan memang gitu ya, karena emang anak, karena setiap gini misalkan yang nilainya 100 dapat hadiah gitu. Nah bagaimana kepada anak yang tidak mendapatkan 100, apakah kita akan memberikan hadiah? Nah itu, jadi ketika ada penghargaan di kelas, memang anak yang pintar, dia akan selalu mempunyai reward dari gurunya. Ketika anak yang tidak mempunyai reward, dia akan down. Da urang mah bisa ngerjakeun ge angker wae ya karena diberena naon. Gitu. Memang karena memang betul reward itu bagus, hadiah itu emang bagus dan menarik gitu ya. Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tetapi ketika hal itu sering dilaksanakan di kelas, karena ini supaya kelas dulu ya. Karena hal ini dilakukan di kelas, tuh si anak misalkan 30 orang di kelas, ada 5 orang yang selalu mendapatkan reward. Nah yang 25 orangnya ini, kurang ada, ini di luar ini yang tadi Bapak jelaskan ya tentang ibadah ya Pak ya. Ya, misalkan dalam pembelajaran, urang mah gak bisa ngerjakeun kitu kieu ge teu dibere reward naon ku Bapak Ibu guru nage jadi sanggup. Nah, ada oge anak yang bilang gini, "Teh da anggar wae cek Bu, nu meunang hadiah mah pasti si eta wae. Urang mah moal meunang hadiah bisa ngalakukeun sing ngapalkeun oge." Jangan sampai anak berpikiran seperti itu. Maksud dari motivasi yang nomor 2 ini gitu. Jadi dibiasakan dimotivasi ke anak itu supaya dia mau dan jadi udah terbiasa. Saya mah diberi reward oke, saya mah diberi hadiah oke, tetap semangat. Yang diharapkan siswa seperti itu. Maksud dari pengertian ketiga motivasi ini. Jadi jangan sampai anak melakukan sesuatu karena terpaksa, takut dihukum. Yang kedua, jangan karena selalu diiming-iming. Nantinya seperti dulu ya pernah Bu Ade, kita waktu lomba calistung paujan ya. Ketika dia tidak dikasih reward, dia down. Awalnya dia kan selalu dapat kalau dapat juara, dia selalu diberi hadiah gitu. Ketika dia tidak diberikan reward, dia down. Ibu udah alim. Ketika saya konfirmasi ke orang tuanya, kenapa dia nggak mau berlatih untuk ke tingkat kabupaten? Karena tadi ajung-ajung kudu sekolah. Jadi pengennya dia itu di gembor-gemborkan lah gitu ya, bahwa ini juara-juara gitu ya. Karena itu. Terus yang kedua karena mungkin hadiahnya yang kurang, jadi dia down. Jadi nggak mau itu ya Bu Ade ya, ketika mau berlatih ke tingkat kabupaten dia nggak mau gitu. Nah jangan sampai ada siswa seperti itu maksud dari penghargaan itu. Tetapi kalau kita ngasih sesuatu karena rasa terima kasih itu kan beda lagi gitu. Jadi jangan sampai dibiasakan reward itu selalu diberikan kepada anak gitu. Jadi cobalah sekali-kali anak ini mau karena keinginan dari dirinya sendiri gitu Pak. Mungkin pilih apa aja punya sadayana anu disebut konsekuensi ibunya itu anu kedua oke penghargaan berarti yang dikata sopan konsekuensi adalah uang. Tapi kan guru itu wajib memberi motivasi. Itu apa fungsinya penilaian Bu? Apa fungsinya ranking? Itu kan motivasi Bu. Salah satunya, berarti juga itu penghargaan. Maksud saya itu begitu tadi Bu. Bukan berbentuk karena uang, baik. Hukuman tidak berbentuk karena penyiksaan, baik. Kakak aku ente naha ngagokeun goreng. Itu hukuman Bu. Punten ya, itu hukuman. Lamun hukuman eta teu berlaku sekolah, urang teh nanya acan ka budak. Mana negur acan. Maka ketika dia para tadi penting. Siap. Terima kasih Pak Maman. Berarti hal itu kita garis bawahi ya. Karena yang saya dapatkan itu juga karena berbentuk hukuman ke fisik gitu ya.
berbentuk penghargaan ke ini. Sebetulnya kan kalau wah hebat itu juga sudah merupakan reward. Nah maksudnya yang tadi saya jelaskan itu ke berbentuk jadi jangan sampai anak itu gitulah, jangan sampai anak itu mau karena ada iming-iming gitu ya. Seperti kalau misalkan wah kamu hebat, anak mah sebetulnya udah disebutkan wah pintar, wah hebat, itu juga udah bahagia. Maksudnya di situ jangan sampai anak terbiasa dengan penghargaan itu gitu ya. Mungkin itu Pak Maman ya. Yang maksud saya gitu. Jadi dibiasakan dari sekarang anak mau terbiasa dengan dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Tadi kan adanya reward, adanya hukuman, adanya konsekuensi. Coba nanti kita terapkan dengan adanya keyakinan kelas. Memang sebetulnya hal ini sangat sulit untuk kita laksanakan di sekolah dasar. Kalau bagi mereka yang di tingkat SMP, SMA mungkin sangat mudah untuk menerapkan ke anak gitu ya. Sebetulnya ini bagi si guru kelas 1, kelas 2 juga pasti akan merasa sulit. Iya, sulit. Saya sedikit menerapkan karena berada di posisi kelas 5 yang anaknya udah bisa diarahkan gitu. Kalau kelas 1 kan siapa yang mau? Mau semua. Siapa yang tidak mau? Tidak mau semua gitu ya. Karena saya juga merasakan menjadi guru kelas 1 ya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena misalkan kita kalau aturan mah jam 7.15 harus sudah ada di sekolah semua. Itu aturan, wajib diikuti gitu ya. Apakah semuanya guru sepakat dengan hal itu? Nah, kalau hal itu sudah sepakat, nanti akan masuk ke keyakinan. Gitu ya. Jadi aturan itu terkadang sudah ada di tata tertib peraturan kelas, tata tertib peraturan sekolah itu sudah ada tanpa ada diskusi dulu dengan anggotanya. Gitu. Apakah kita melakukan diskusi dulu untuk menentukan keyakinan peraturan sekolah, gitu ya? Nah, gitu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan dipaksakan kalau hal itu tidak bisa diyakini di kelasnya, jangan diterapkan di keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau ini beda ya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, tata tertib kelas gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas mah kurang membuat suatu aturan, tetapi didasari dari diri kita sendiri. Misalkan gini, coba keyakinan kelas apa yang kalian terapkan? Misalkan, Ibu tidak boleh memakai sepatu ke kelas. Ada anak yang berpendapat itu, ada yang tidak. Nah, ada juga yang berpendapat keyakinan kelasnya tidak membuang sampah di kolong meja gitu ya. Kemarin saya sudah terapkan di kelas 5. Nah, kalau aturan 1, masuk sekolah jam 7.15 misalkan. 2, tidak boleh membuang sampah sembarangan misalkan. 3, yang datang telat harus melakukan hal apa gitu ya. Itu merupakan peraturan yang sudah ditetapkan misalkan. Kalau keyakinan kelas, kita sosialisasi dulu ke anak. Lalu anak dikasih pendapat misalkan, Pak Hari, apa keyakinan sekolah kita nih gitu ya. Bu Irma apa? Bu Rini apa? Tanggapan atau pendapat yang ibu keluarkan atau yang anak keluarkan dihimpun. Mana yang terbanyak? Misalkan 1, masuk sekolah jam 7.06. Apakah semuanya guru-guru sepakat? Misalkan sepakat, kalau sepakat ditulis di keyakinan kelas. Ketika ada guru atau siswa yang melanggar, masuk lebih dari jam 7, apa
konsekuensi apa yang akan diterapkan, bukan hukuman. Karena keyakinan kelas itu sudah diyakini oleh semua peserta yang hadir di ruangan itu, gitu ya. Jadi beda kalau aturan mah kan tanpa saya sadari, kok ada aturan itu, gitu ya. Gitu, beda dengan keyakinan kelas itu karena kita yang membuat, masa kita yang melanggar. Jadi nanti ke anak, kalau jadi ketika anak berbuat salah, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Iya Bu ingat. Kenapa dilakukan? Karena ini. Apa yang harus kamu lakukan? Oh iya Bu, saya paham, saya tidak akan melakukannya lagi. Jadi biarkan anak yang menjawab dan mengakui dirinya sendiri karena ada keyakinan kelas yang sudah dituangkan. Beda dengan tidak ada. Jadi kenapa melakukan hal itu? Karena ini Bu, karena kita tidak punya dasar keyakinan kelas. Apa yang diyakini oleh anak itu nggak ada kan? Ketika ada dasar, jadi kita nggak harus. Kamu ingat ya keyakinan? Oh iya Bu ingat. Jadi dia mengakui kesalahannya sendiri dan mengingat apa yang harus dilaksanakannya. Nih contoh keyakinan kelas, contoh bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Terus keluar masuk kelas atas izin guru. Harus melaksanakan piket kelas. Berbicara menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Menghargai setiap perbedaan. Masuk kelas dengan mengerjakan tugas tepat waktu. Bekerja sama dan berkelompok dengan siapa saja. Meminta izin menggunakan barang milik orang lain. Bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Belajar riang dan gembira. Ini misalkan contoh. Jadi keyakinan kelas mah tergantung kita sebagai gurunya dan siswa-siswanya. Nah ini mungkin ke kelas 1 mah dah sulit gitu ya. Mungkin ini bisa diterapkan di kelas atas 4, 5, 6, 4 gitu ya. Untuk mencoba gitu ya, mencoba karena saya juga anak-anak ini menulis keyakinan kelas diterapkan dan ditandatangani oleh semua siswa. Tetapi tetap saja banyak yang melanggar karena dalam dirinya itu belum yakin dan belum mengerti ya gitu. Karena tidak semudah itu ya untuk menerapkan hal-hal yang baik gitu ya. Karena sayanya sendiri belum baik gitu ya. Saya juga sendiri masih belum bisa menerapkan keyakinan-keyakinan itu. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling memahami bahwa apa yang harus dilakukan oleh kita untuk meningkatkan kedisiplinan diri kita sendiri sehingga muncul disiplin budaya di sekolah, budaya positif di sekolah. Selanjutnya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan dialog antara guru dan siswa untuk menciptakan kondisi siswa menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Tadi sepintas saya sudah jelaskan bagaimana cara merestitusi anak sehingga anak itu tidak menyalahkan orang lain dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, ditanya kenapa kamu melakukan hal itu, apa alasannya gitu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah hal itu yang kamu lakukan salah atau tidak? Ya Bu, salah. Lanjut, menanyakan keyakinan. Apakah hal itu merupakan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, berarti kamu harus berbuat apa? Meyakini keyakinan kelasnya. Nanti di lain waktu saya akan berbagi tentang video pembelajaran cara menangani segitiga restitusi ya. Nah, kalau hukuman ini segitiga restitusi kalau berbentuk hukuman, konsep dirinya buruk sehingga timbulnya benci. Kan kalau berbentuk hukuman akhirnya kehala guru, tidak pede gitu ya, terus menyakiti gitu ya. Terus tidak ada upaya perbaikan karena sudah benci, sudah kehel, akhirnya nggak mau dia melakukan perbaikan. Konsekuensi kepatuhan dibuat oleh guru, menghormati peraturan harus selalu diawasi. Karena ya seperti tadi, jadi orang teh ngalakukan teh ambil menghormatan ke guru gitu ya. Restitusi, konsep diri hebat, bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dia bertanggung jawab atas diri yang dilakukannya, mendorong disiplin positif, belajar memecahkan masalah,
dan menghormati dirinya dengan orang lain. Karena kebanyakan di kita, anak-anak di kita itu seringnya menyalahkan orang lain. Dasi itu nah, gitu ya. Tidak menyadari bahwa dirinya salah. Nah, ini posisi kontrol diri, posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai posisi kontrol guru kita di kelas? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Jadi nanti yang bisa menjawabnya diri kita sendiri ya. Ibu-ibu, bapak guru sendiri, apakah kita berada di posisi kontrol yang mana? Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan bahasa lembut dan memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, gitu ya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Jadi kita sebagai teman atau bukan. Terus sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima, sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seseringnya kita ya, posisi kita guru berada di sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau sebagai penghukum sepertinya tidak ya, karena kita tidak selalu menghukum murid-murid kita, tidak ya. Nah, di posisi kontrol manakah yang sering kita perankan selama ini? Bapak Ibu, seseringnya di posisi kontrol 3, 4, 5 ya. Sebagai teman, kita sebagai teman kadang-kadang sering merasa akrab kan dengan murid-murid kita. Pemantau karena kita selalu sering mengawasi. Manajer ya harus, kita sebagai guru harus sebagai manajer gitu ya. Gimana pendidikan mau maju kalau misalkan tidak ada manajernya gitu. Kita aja di sekolah ketika kita tidak punya pimpinan kan kita tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan apa gitu ya. Ketika ada manajer, kita bisa melakukan hal yang baik. Nah, posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, jadi ini posisi ini tinggal kita yakini diri kita sendiri. Kita sebagai penghukum cocok tidak ya untuk menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah gitu ya. Jadi kalau merasa tidak cocok berarti tidak dilakukan. Kita sebagai teman dengan guru akan memunculkan budaya positif tidak ya di sekolah? Kalau misalkan menimbulkan budaya positif, kenapa kita tidak lakukan? Sedikit lagi. Nah, gitu ya. Mari kita bersama-sama meningkatkan disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ya seperti yang saya tuliskan. Karena ini saya nulis sendiri.
Jadi mari kita ayo bersama-sama Bapak Ibu guru dengan di manajemen Bapak Kepala Sekolah untuk meningkatkan disiplin positif, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena insya Allah kalau kitanya disiplin dari diri kita sendiri, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Karena terkadang anak itu meniru apa yang kita lakukan. Jadi jadilah kita seorang guru yang berpihak kepada murid, menerapkan dengan cara jadi seperti gini. Ulah sampai kita ke kelasnya hanya diberi tugas, udah pulang lagi ditinggalkan, jangan sampai itu. Karena anak itu akan merasa senang jika dibersamai dengan gurunya, akan merasa nyaman ketika gurunya ada, gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak berpihak kepada murid, karena tujuannya kita bukan hanya mendidik, Bu. Bukan hanya mendidik. Karena kalau hanya mendidik, ngajar aja kan, ngajar. Kita bukan sebagai pengajar ya, tapi sebagai pendidik maksudnya. Kalau kita ngajar, kalau udah ngajar kan udah tuntaslah kewajiban kita. Tapi hal itu bukan guru yang kita harapkan, gitu ya. Kita ini harus sebagai pendidik untuk mendidik anak menjadi anak yang baik, anak yang berguna, anak yang berakhlak mulia untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan di masyarakat, gitu ya. Jadi, hayu kurang sasarangan karena saya juga masih belajar, saya juga masih memikirkan apakah hal yang saya lakukan ini benar atau tidak, berpihak kepada murid atau tidak, sudah bertanggung jawab atas kewajiban kita atau tidak, gitu ya. Jadi hayu kita saling mengingatkan, karena manusia itu bukan tempatnya selalu benar, ya. Tidak juga selalu di posisi salah, gitu ya. Karena di posisi benar kita bukan malaikat, di posisi selalu salah kita bukan setan, ya. Karena kita manusia, hayu kita saling mengingatkan. Ketika ada salah, kita ingatkan. Ketika hal-hal yang baik dilakukan, kita ikuti, gitu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan tentang penerapan dan destinasi budaya positif. Dan mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu guru juga bisa menularkan hal-hal baik yang sedikit saya sampaikan di kesempatan ini. Apa ada yang mau bertanya tentang hal ini? Silakan yang mau bertanya. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ibu Sira, yang saya hormati Ibu Nok, beserta CGP yang saya banggakan kepada teman-teman rekan-rekan penarik Bu, alhamdulillah. Kenging ilmu Bu, abdi Ibu, hatur nuhun tentang pembelajaran sadayana. Yang saya mau tanyakan tentang pembelajaran, mungkin kan itu strategi guru pasti beda-beda ya. Iya. Ini yang saya mau tanyakan, bagaimana ini kan tentang CGP, panginten Ibu teh badai jadi seorang kepala sekolah itu. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ibu sudah jadi kepala sekolah, strategi apa Bu untuk mendisiplinkan guru dengan dinamika disiplin positif Bu, di eksternal maupun di internal. Panginten eta Bu, Bapak dari Sarjun, kira ngapuna negara hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hari yang telah memberikan yang telah mengajukan pertanyaannya. Apakah langsung dijawab atau ada pertanyaan yang lain? Langsung. Sebetulnya saya mohon maaf Pak Hari, karena saya mengikuti kegiatan CGP itu. Sebetulnya awalnya saya mengikuti CGP ini tidak berasumsi untuk jadi kepala sekolah, tidak ya. Karena pada saat itu yang saya tahu di Kuningan itu baru angkatan 3 yang melaksanakan kegiatan guru penggerak di Kabupaten Kuningan. Dan saya tanya-tanya tidak ada unsur untuk menjadi kepala sekolah. Nah, seiringnya waktu pada saat
Kuningan juga mengadakan kegiatan CGP Angkatan 7. Kuningan itu mengadakan 3, 7, 8, 9, katanya 10 ya ada. Nah, ketika di Angkatan 7 ada nih informasi bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah itu harus dari guru penggerak gitu ya. Dan saya juga tadinya tidak terbesit, dan sekarang pun saya belum terbesit untuk menjadi kepala sekolah gitu ya. Oh iya, misalkan contoh kan itu ini mungkin ke menjadi seorang pemimpin ya Pak ya, leader gitu ya. Karena kita sebagai guru aja sudah merupakan pemimpin di kelas kita gitu ya. Nah, strategi yang akan saya lakukan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader dimanapun kita berada ya Pak ya, khususnya di kelas. Karena Bukan di kantor maksudnya. ya bukan di kantor. Untuk mendisiplinkan guru. Atau gimana ini Pak Mantri? Misalnya ya Pak Ibu, misalnya ibu diantar seorang kepala sekolah, Misalkan Pak, Potong. seorang ibu teh bareng mendisiplin guru itu strateginya seperti apa? ini pertentangan dengan Pak Mantri nih, ide-ide yang disampaikan, ya Pak. Terus Bu, kedalaman saya. Ada di kedalaman saya ya. Misalkan suatu hari nanti saya menjadi kepala sekolah ya. Media. Sebetulnya saya belum tergambar nih. Kalau misalkan saya menjadi kepala sekolah, saya akan melakukan strategi apa? Belum ya Pak ya? Karena kalau misalkan saya di kelas, ini di luar ini ya. Tapi mungkin salah satunya kita mau mendisiplinkan guru-guru. Berarti kita harus mendisiplinkan diri sayanya sendiri. Jangan sampai kita misalkan di segi masuk gitu ya, masuk sekolah. Jangan sampai kita harus masuk ke sekolah jam 7.00, sedangkan kitanya berleha-leha di rumah. Tenang dah saya Pak Pimpinan, saya akan masuk ke sekolah jam 8. Nah, mungkin tidak melakukan hal seperti itu. Terkecuali kalau ada halangan, karena yang saya tahu kesibukan seorang guru dengan pimpinan itu beda ya. Karena kesibukan guru kan hanya di kelas menata murid. Kalau misalkan kepala sekolah kan ada urusan dinas. Nah, mungkin itu juga nanti sama kepala sekolah disampaikan, saya datang terlambat karena mau ke dinas atau apa gitu ya. Itu satu mungkin. Yang kedua, apa lagi ya? Nah, misalkan lagi, jangan sampai berbuat yang tidak baik. Contoh, kita guru-guru nih bersemangat untuk melakukan aktivitas kegiatan pembiasaan di sekolah. Seperti Pak Anggi nih punya ide untuk menerapkan tabulaka dan tabulator di sekolah, di kelas gitu. Nah, kreatif kan? Tetapi ketika minta dukungan ke kepala sekolah bilang, "Gesdeh, itu mah urusan kelas, sok wae dipelihara ku guruna masing-masing." Nah, hal itu juga jangan sampai diutarakan seperti itu, karena itu juga akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Ketika kelas-kelas yang lain mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Anggi, gitu misalkan di kelas nih atau di depan kelas ada banyak bunga, ada tanaman yang bermanfaat, itu kan akan membawa harum nama sekolah juga. Di SD Gunung Sirah ada resep guru-guru kreatif gitu ya. Jadi jangan sampai ada ide baik dari guru itu tidak didukung oleh kepala sekolah. Selama hal itu idenya untuk memajukan kepentingan sekolah, kenapa tidak gitu ya. Terus ada lagi guru yang mengusulkan, "Ibu gimana, Pak gimana, atau Bu gimana kalau kita adakan eskul? Gesdeh tong sadara teh ngabeakeun biaya gitu ya. Atau Ibu ikut lomba. Geus sakira-kira teu keunang mah tong miluan eta lomba." Abi oke nanti akan menentang kalau ada. Saya sendiri Bapak Mantri punten, kalau nanti ada kepala sekolah definitif, ketika ada yang melanggar lomba, mungkin saya juga akan mengusulkan kenapa gitu ya ke kepala sekolah, karena saya dengar ada kepala sekolah yang
gitu. Jangan eknaha miluan kalau misalkan temenan. Bagaimana kita bisa dapat? Dulu kita kan jarang dapat hadiah. Dulu kita dapat juara karena kita tidak ikut. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik kalau kitanya tidak dilibatkan? Kalau kitanya tidak terjun langsung. Setelah kita terjun langsung, setelah kita ikut, oh akhirnya tahu, oh nu meunang teh jiga kieu. Oh nu salah teh kieu. Akhirnya kita tahu dari pengalaman karena pendidikan atau pengetahuan yang berharga itu kita yang mengalaminya sendiri. Oh nya kieu berarti kita harus bisa berbuat. Lamun hayang meunang berarti kita bisa melakukan hal kieu gitu. Jadi jadi harus mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang pendidikan di sekolah. Jadi kalau misalkan ada ide-ide baik dari guru, semoga nanti kalau saya menjadi kepala sekolah, insya Allah didukung. Gitu ya. Iya betul ya Pak Menteri ya. Jadi gimana kita bisa maju ya Pak? Kalau kita tinggal di tempat ya Pak, nggak mau berjalan, nggak mau maju. Jujur saja, saya juga pengalamannya kurang Pak. Ketika Pak Harimau udah di atas tuh karena ikut FKKG, tahu ini, tahu itu, tahu ini, kan saya mau enggak gitu ya. Berarti saya juga perlu tuh kenapa Pak Hari tahu saya tidak gitu ya. Jadi nanti ketika setelah Pak Hari mendapatkan ilmu di FKKG, karena kebetulan sekarang mah enggak KKG ya. Kalau dulu KKG per kelas kita ada pertemuan tuh tiap kelas Pak. Jadi semua apa yang dikeluh kesahkan, yang ada permasalahan di kelas kita bisa curahkan di KKG kelas. Tapi sekarang ini udah berapa bulan ya Pak ya? Kita karena nggak ada KKG kelasnya, karena dihimpun oleh FKKG ya Pak ya, oleh gugus. Jadi kita nggak tahu nih di saat dulu ketika saya sendiri ya Pak ya Pak Andri, ketika KKG kelas pas masuk sekolah itu di KKG itu udah diwacanakan untuk program pembelajaran tentang apa itu dibahas itu di guru kelas. Tapi sekarang kan saya nggak tahu nih kalau saya nggak nyari sendiri gitu ya, nggak minta info sendiri, nggak tahu kan seperti kurikulum karena beda dengan kelas 1 dan kelas 4 karena udah ada penataran ya Pak ya. Sedangkan kita yang bukan kurikulum merdeka kan sampai saat ini belum tahu administrasinya kalau kita tidak dicari sendiri. Tapi walaupun tidak ada yang memberitahu, insya Allah kita mah guru-guru hebat ya Bapak Ibu sadaya. Nyari Pak gitu dah. Kalau misalkan tidak ada program kurang teh ngalih ka anak kumaha ngajar anak kumaha, banyak padu ngajar we gitu. Jadi nanti ke depan setelah Pak Hari rapat mungkin akan disampaikan seminar seperti ini ya. Setuju Bapak Ibu semuanya? Ya, kebetulan Pak, saya juga nanti akan membuat apa namanya kemarin tuh Pak Andi? Komunitas Pak. Komunitas guru-guru Pak gitu ya. Kebetulan belum semua kita ngobrol. Kemarin emang program saya juga Pak bahwa di sekolah itu harus ada komunitas. Jadi nanti sebulan sekali atau berapa periode sekali kita melakukan misalkan komunitas guru-guru kelas nih. Kalau KKG guru kamu kan udah jalan ya Pak ya gitu. Komunitas guru-guru kelas yang ada di SD Negeri Gunung Sirah. Jadi kita bisa di komunitas itu kita bisa menyampaikan curah pendapat bagaimana cara menangani anak, bagaimana cara mendisiplinkan anak gitu. Jadi kita berbagi. Jadi misalkan ya si Gibran teh tadi digulung we ku nyalira gitu nya. Masalah si Gibran teh sehingga gurunya merasa stres gitu kan. Cepat agama bunuh adakan komunitas untuk menangani si Gibran. Contoh gitu mah contoh gitu ya. Karena emang betul kan ya dikasih jangankan dikasih restitusi, dikasih hukuman aja dia nggak mau. Nah kalau kita beriung, bercurah pendapat, pasti ada solusi nih untuk menangani anak seperti itu, menangani anak yang ABK gitu ya. Karena di kita Pak untuk diarahkan ke SLB itu nggak mau Pak. Jadi apa daya ya kita nggak mungkin untuk menolak anak. Jadi akhirnya kita terima di guru-guru kelas 1 emang guru-guru yang luar biasa Pak. Itu kalau kita kelas atas kita tinggal meneruskannya gitu. Jadi kita kalau misalkan ada komunitas, insya Allah apa yang tidak bisa diselesaikan dengan secara berdiskusi,
secara bersama-sama. Mungkin itu Pak. Iya Pak. Terima kasih. Apa yang Ibu Nok jelaskan sebenarnya belum masuk ranah ya. Belum masuk ranah manajemen ilmu kepemimpinan yang Ibu. Tetapi sangat luar biasa, Ibu sudah mempunyai angan-angan, bukan menghayal. Ketika saya nanti jadi pemimpin, maka saya akan melakukan ABC. Itu luar biasa. Yang terpenting kita dalam memimpin, seorang pimpinan itu tua ataupun muda, tidak mempengaruhi dan tidak mengurangi tupoksi. Yang jelas pemimpin harus ada di barisan yang paling depan. Yang paling depan. Dan pemimpin itu wajib melaporkan dan wajib mendapat laporan. Satu contoh, Ibu misalkan habis rapat dari kecamatan atau kabupaten, tidak usah laporan kepada guru, tetapi harus mengumumkan berdasarkan hasil rapat tanggal sekian tentang A, eventnya 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4. B, ini disampaikan oleh kepala dinas, ini dari sekdis, ini dari camat, ini PTD, satu korum, ini itu. Jadi mengumumkan. Berbeda dengan guru. Ketika Bu, abi permios, Edi badai rapat KKG olahraga, Edi badai rapat KKG PAI, Edi badai rapat KKG kelas. Maka setelah rapat itu, karena dia satu mendapat mandat dari kepala sekolah izin untuk bepergian. Yang kedua difasilitasi ongkos. Yang ketiga diberi kesempatan meninggalkan kelas. Berbagai kerugian dalam satu kegiatan sehingga harus punya hasil. Maka hasil rapat itu melapor kepada kepala sekolah. Bu, hasil rapat ABK mari TK hiji kedua ide. Lalu apa yang ada kaitan dengan pembelajaran dengan yang lain, kepala sekolah mengumumkan. Berdasarkan hasil rapat Ibu Anu tanggal sekian tentang ini, maka perlu ada kaitan dengan kita. Saya umumkan hasilnya 1, 2, 3. Itu ya. Jadi berhak untuk melapor dan beri lapor, mendapat lapor. Yang kemudian tentang disiplin waktu, ini sangat berat, mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan. Dalam etika kehadiran, ketika murid datang atau akan masuk ke dalam kelas, maka guru sudah ada di depan pintu. Supaya anak masuk itu diketahui oleh guru. Setelah diperiksa rambut, kuku, mata, pakaian, sepatu, dan kelengkapan yang dipakai, anak cium tangan dipersilahkan masuk. Intinya guru harus berada di depan kelas lebih dulu dari anak. Guru datang itu harus disambut baik oleh kepala sekolah, sehingga kepala sekolah bisa menegur ketika guru yang terlambat dan berpakaian kurang dipakai contoh oleh anak. Karena anak itu selalu meniru. Ada satu anak SD yang ibunya cantik, pakaiannya rapi, bergaya hebat, dan mahal-mahal. Tetapi anak mereka kepada ibunya,
ingin pakai kudung seperti ibu guru, padahal harga pangmurahnya. Ingin pakai sepatu seperti ibu guru saya, ingin pakai bros seperti ibu guru saya, ingin pakai segala macam beris ibu guru saya. Padahal kalau dibandingkan apa yang ibu guru pakai dari mulai atas sampai ke bawah, ngan saukur sapotongan baju hidung bapak, harganya intinya lebih murah dan lebih mahal orang tua. Tetapi karena guru itu dibungkuk dan ditiru, maka ketika kepala sekolah berada di pintu kantor, guru datang setelah bersalaman, guru melihat kepala sekolah melihat pakaian guru itu bukan untuk naksir dan gak tedek urga ereng, bukan, tetapi takut ada sesuatu pada ibu guru atau bapak guru yang nanti kurang pas sehingga dicontoh oleh anak. Loba anti mana rusuh, kan? Itu kayak kaos kaki hidung hiji baru hiji ayah, kan? Dan rusuh kayak istri kebodoi baru perset dipakai. Kemudian kudung juga dari sini sebelah, anu hijina anu kada bujal, anu hijina dada, kan? Sehingga bukan kepala sekolah rewel. Ibu punten, upami disengaja modelnya seperti itu, saya karena kepala sekolah laki-laki nggak pernah pakai kudung, kecuali Pak Angga tuh. Tetapi kalau memang itu dalam etika harusnya sama, kemudian tidak sama, nanti anak mengikuti perbuatan yang salah. Kepala sekolah memberitahu. Eta lamun itu di negara depan dari segi waktu. Lamun guru datangnya jam 7, budak datangnya 7:15, berarti guru sebelum anak. Lamun guru jam 7:30, guru anak 7:30, anak jam 7. Guru jam 7, anak 7:30. Lamun guru udah jam 7, kepala sekolah urutan jam seberapa? Ya, 6:30. Tapi kebanyakan dibalik kan, termasuk saya dibalik. Saya berangkat dari rumah pagi jam 6, alhamdulillah kok mau air baju nasa turun sih. Itu kayaknya ditinggal, berarti pakai isu-isu. Ya, aturannya kalau cakar pakai seragam gitu. Tetapi sampai di perjalanan ada apa sekedar. Tapi ketika bumi dan bapak ya alhamdulillah. Saya belum menit doang 15 menit. Dongkap baik ke payunan BJB. Pulang. Kemarin abdi teh anu ngawe aku bapak teh di Jawa. Telepon tidak angkat. Iya buku 15 menit. Udah tambah bela diri ya. Bela diri itu. Bela diri sama. Lalu kabur kaburakan. Jadi itulah ya. Guru harus berada di garis depan, termasuk di dalam tugas dan tanggung jawab. Ketika kepala sekolahnya berhalangan, maka bisa menitipkan tanggung jawab, bukan menitipkan segala sesuatunya untuk menjawab hal-hal yang tidak berkenaan hukum kepada guru senior. Seperti abdi Bareka Dharma, Pak Maman, pilih ayat tamu anu naroskeun pakualakeun abdi Bareka Dharma. Pak Maman teh nu jadi ka haresna. Pak Bareka Dharma, si ayat tamu naon-naon gitu. Pengumuman kamu menjawab tamu dan keluar rezeki rawatan, nomor rezeki hutang kuburan, kan gitu kemarin. Pengumuman rezeki rawatan dulu kurang. Itu. Jadi
guru senior, yang namanya guru senior itu bukan untuk mewakili tugas dan jabatannya, tetapi untuk mewakili menyelamatkan nama baik sekolah. Ulah dikuclukkeun. Bapak kepala sekolah kemana? Pak beri periode. Bukan deui kabur deui. Itu kan? Ya senior tentunya tidak layak berbicara seperti itu. Tapi di Bapak Yus, di Bapak Yus. Terima kasih. Lajang Gunung. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan-masukannya dan tanggapan-tanggapannya. Insya Allah kita semua bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Walaupun sangat sulit ya, kita datang jam 6 karena ada siswa yang datang ke sekolah jam 6, Pak. Ada lagi Bapak Ibu guru semuanya? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terutama Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena berkat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya, sehingga bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan penerapan diseminasi budaya positif ini dan mendukung kegiatan-kegiatan saya di pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan semua kebaikan Bapak Ibu semua Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikannya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan ini banyak kekurangan, banyak kesalahannya, karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kesalahan itu berasal dari saya sendiri dan kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara inti ini sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Nok yang sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat luar biasa. Seakan-akan materi yang Ibu Nok sampaikan itu seolah-olah kita membawa cermin sendiri, Bu. Karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan disiplin dan motivasi diri. Kita sebagai warga sekolah, utamanya guru, jadilah teladan yang baik, teladan yang bisa digugu dan ditiru oleh putra-putri kita di sekolah, utamanya diri kita dijaga bisa lebih baik lagi. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, apakah mau ada materi sesi 2? Oh, cukup. Takut ada lagi. Ya, mungkin untuk acara ini kita akhiri saja. Acara terakhir itu adalah penutup. Kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Acara demi acara telah selesai. Saya sebagai pembicara mengundurkan diri. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita rampung.